Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, dan gembala, koordinator, dan pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin? Amin, haleluya ya. Tadi dibilang 30 menit, sekarang ada 19 menit buat saya. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa berapa menit pun Tuhan dipermuliakan di sini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo kita cepat baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi yang penting adalah Roh Kudus itu. Kalau saudara dan saya ingin mengalami dan memiliki kuasa, maka yang paling penting adalah Roh Kudus itu. Dia adalah pengganti, atau dalam kata yang berbeda, ya, Yesus sudah naik ke sorga dan Yesus katakan dia akan memberikan penghibur buat kita. Dan itu adalah Roh Kudus. Tetapi setelah saya dan Anda menerima Roh Kudus, dia turun di tengah-tengah kita, automatically kita akan mendapatkan kuasa. Ujungnya adalah, tujuannya adalah menjadi saksi. Amin, saudara. Menjadi saksi. Bukan untuk jadi apa-apa gitu. Ada orang atau pendeta, hamba Tuhan berkhotbah bahwa kita harus bicara tentang firman. Benar. Saya tidak tolak itu. Itu sangat betul. Banyaklah firman, tidak usah saksi-saksi atau bersaksi kesaksian. Wah, dalam hal ini dia terjebak di dalam satu tafsiran yang salah. Saudara. Karena saya yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan, orang Kristen di ruangan ini pasti sudah mengerti tentang firman. Betul. Ngertilah. Tapi yang paling penting setelah kita ngerti adalah bagaimana saya dan Anda menjalani itu. Menjadi pelaku, itu penting. Ke gereja tetapi di luar kita menjadi orang penghujat. Di rumah tangga gak beres gitu. Dalam keluarga gak beres. Hutang gak dibayar-bayar, tapi ngomongnya firman terus. Tapi hari ini kita bisa melihat satu tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengimplementasikan Roh Kudus dalam hidupnya menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3, saudara. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-3. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih siapa? Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Amin, saudara. Lihat, karena murid-murid Yesus, ya, ke-12 murid itu tidak merasa puas, ya, karena disebabkan mereka melalaikan firman Allah untuk melayani meja, maka dipilihlah 7 orang dari antara mereka. Dan ternyata yang terpilih adalah Stefanus dan Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi di sini jelas Alkitab katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus dulu yang the most important person. Nah, setelah itu baru ada kuasa di situ. Dan kalau sudah berkuasa, jadilah saksi seperti Stefanus. Nah, mari kita lihat kisah Stefanus itu dalam pasal yang ke-7, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita baca sama-sama, saudara. Ya. Ayatnya yang ke-54 mulai, yuk baca sama-sama nanti.
54 kita mulai. 1, 2, dan 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Waktu sebelum dipilih sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Setelah dipilih, Alkitab juga bilang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Sebelum dipilih, dia adalah seorang katakanlah diaken, katakanlah pengurus, katakanlah hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada hikmat, ada iman, dan penuh dengan Roh Kudus. Saya dan Anda memang harus seperti itu. Buat apa dong istri saya boleh ikut saya, bukan saya sombong. Buat apa dong anak saya bisa ikut saya, adik kandung saya, keponakan saya bisa ikut. Istri saya ikut saya udah hampir 30 tahun. Dia terus saja melayani saya. Saya yang suruh dia. Kan bisa di tengah jalan kita ribut loh. Halo. Ini baru kebaktian pertama dan saya pastikan kebaktian kedua, ketiga juga dia nonton saya. Kenapa dia nonton? Kenapa dia nonton? Anda tanya saja sama dia setelah selesai ibadah. Atau kita tanya sekarang, kenapa kamu nonton? Teriak yang kencang. Itu yang susah. Halo. Untuk melayani firman di atas panggung, mudahlah. Hafal-hafal aja ayat, belajar-belajar aja Alkitab, mudahlah. Melayani panggung gampang Pak, Bu, benar. Tapi melayani di bawah panggung sama dengan apa yang kau kerjakan di atas panggung, itu yang sulit. Makan hati. Halo. Bukan hati ampela, hati. Dia liatin saya terus hari-hari. Salah dikit aja. Kamu bilang dalam firman, selesai kita. Kamu bilang jangan pelit. Kamu pelit. Katakanlah dia begitu. Aduh selesai saya. Maka viral kemana-mana. Belum lagi anak saya. Pak beli ini, beli itu. Nanti dong. Papa bilang, Papa pendeta diberkati. Selesai kita. Betul nggak? Sampai dia, kalau ada sesuatu yang menyerang saya setelah Yesus, dia yang bela. Ya, Anda boleh lihat di di reel saya, di TikTok saya. Yang jawab itu bukan saya yang jawab. Dia langsung bilang, gitu. Saya bilang, enggak. Karena gue alamin dalam hidup. You are the best father. Udahlah, nggak usah balas. Enggak. Salah dia ngomong. Ini orang ngomong tentang kesaksian melulu. Dia jawab, memang benar. Buat apa? Cuman penghafal firman, pembaca firman. Tapi tidak menjadi pelaku yang baik. Aku adalah saksinya, aku anakku. Aku adalah anaknya. Selesai itu orang. Anaknya. Terus ada yang bilang, ini orang ngomong tentang ibunya. Benar. Yesus saya nggak lihat, saudara. Yang Anda sebut, saya sebut Yesus, kita nggak lihat. Perlu adanya roh Allah, Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu juga nggak kelihatan. Perlu ada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, betul nggak? Jadi apa? Teladan. Gembala di sini harus jadi teladan. Ibu gembala di sini harus jadi teladan. Oleh sebab itu sampai hari ini kenapa saya tidak bikin gereja, belum bikin gereja, belum jadi teladan. Saya takut, salah, panggilannya salah. Albert panggilannya benar, ibu panggilannya benar. Kita berdua belum tentu benar. Orang-orang bilang, Pak kenapa nggak bikin gereja? Jam 2 pagi ada anak yang sakit. Pak Pendeta tolong doakan anak saya. Saya bilang iya saya doakan. Terus dia bilang lagi, kalau bisa datang ke rumah. Nah loh, jangan kita lagi. Saya bilang itu sama Tuhan. Saya belum mampu. Bagi saya kalau saya jadi hamba Tuhan,
Ya mau nggak mau lah. Kalau nggak saya minimal wakil saya. Oleh sebab itu kalau saya jadi gembala saya tetapkan wakil saya ada 50. Biar urus itu semua. Nah hari ini kita lihat Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Nah 9 menit terakhir. Lah iyalah saya nih penuh dengan Roh Kudus harus tertib. Saudara. Lagi kalau udah gembala ngomong Pak 30 menit amin. Masa saya bilang enggak amin. Terus tadi koordinator Pak 30 menit amin. Terus yang antar saya bahasa Manado 30 menit Jo. Iyo Jo. 8 menit 40. Yuk kita lihat ayat yang pertama ya. Mari sama-sama saudara. Ayat 54 saja ya. Ada 5 poin, hari ini 1 dulu. Nanti turunnya Roh Kudus berikut saya akan selesaikan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada tandanya, saudara. Tandanya yang pertama yang spesifik, dia berani menyatakan kebenaran dan tinggal dalam kebenaran itu. Halo, hidup tinggal dalam kebenaran. Banyak orang kan bisa ngomong di medsos sekarang dengan berani, amin. Tapi yang kedua, apakah dia hidup tinggal di dalam kebenaran yang dia sampaikan itu? Bertobatlah, bertobat nggak dia? Kasihilah sesamamu, kasihilah keluargamu, benar nggak? Menyakitkan loh Pak. Kalau kita tinggal dalam kebenaran, menyakitkan. Jujur, telling the truth. Karena kasih itu harus sampai sakit. Kalau nggak sakit, belum kasih. Mama sepanjang hidup saya tuh bisa ngomong sama saya apa aja. Menyakitkan, banyak kata-kata yang menyakitkan. Bisa tolong adik kamu nggak menyakitkan? Saya belajar dari firman Tuhan itu tokoh-tokoh hebat di Alkitab bilang itu. Tidak ada satu patah kata pun mereka jawab, mereka hanya melakukan saja itu. Ngomong Yesus Roh Kudus, Bapa di sorga, pelaku nggak? Ini, pelaku nggak? Dan itu menyakitkan. Nggak ada duit sudah. Dan mama bilang, bisa bayar hutang adik kamu? Bisa. Lihat mukanya nggak bisa. Tapi kata-kata, bisa. Saya pelototin adik saya. Berapa hutang kamu? Berapa? Dia jawab 315 juta. Itu sebenarnya nggak bisa. Saya bilang, nangis. Dan jam 5 pagi dia meninggal dunia, sore jam 7 dia pegang tangan saya di rumah sakit. Dia bilang kepada banyak orang teman-teman saya yang datang, ini berlian bagi saya. Dia berlian buat saya. Saya mau tinggal sama dia. Saya dorong tangannya, udahlah, udah berlalu. Enggak, lo berlian buat gue, lo berlian. Gue mau hidup sama lo. Udah. Kita pergi pulang jam 7:30, jam 8. Jam 5 pagi dipanggil Tuhan. Dalam hati saya, untung aja. Saya lakukan yang terbaik selama dia hidup. Jangan waktu dia mati, pada berdiri. Itu ada malaikat jahil. Beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober, itu saya masuk ke gereja itu, saya rasa bahwa Tuhan berkata-kata. Karena nggak ada jendela, nggak ada pintu. Oh itu yang lain. Saya masuk dalam suasana itu gereja sederhana banget. Jadi waktu gembalanya datang, saya duluan datang, saya tanya sama dia. Ini gereja sudah jadi milik atau kontrak?
sewa. Sewa om, sewa. Baru saya tanya dia udah nangis. Dalam hati saya agak nyesel juga saya tanya. Masih sewa om. Oh, itu Roh Kudus datang lagi. Berapa sewanya? 150 juta om. Setahun om. Saya bilang, oh, itu Roh Kudus datang lagi. Jangan cuma nanya loh. Kan yang berat di situ tuh. Betul nggak? Nanya gampang Pak. Terus kita berdoa dalam nama Tuhan juga gampang. Firman Tuhan berkata gampang. Apalagi saya ngomong dengan gembala dan ibu gembala di sebelahnya. Lebih ngerti kali firman. Begitu saya diam Tuhan bilang, nah ayo, kenapa kau tanya? Terus saya bilang, karena kau yang suruh kan. Nah saya suruh, ayo jadilah pelaku. Saya bilang kenapa saya? Tuhan bilang nanti berkatnya lo lagi. Kenapa enggak Albert di sini? Yang diundang, kenapa pas gue? Terus dia naik dari bawah, itu roh naik ke atas, sampai di dada, duduk. Naik lagi ke atas, hampir pecah pembuluh darah. Sampai saya, aduh Tuhan, turun lagi, naik lagi turun. Terus bibir udah mulai ke kanan, ke kiri. Ya, akhirnya saya bilang saya ngalah, udah saya bantu deh. Saya bantu 70 juta. Udah selesai. Ya udah tinggal 2 menit ya. Nanti kita skip di kebaktian kedua aja lah ya. Nanti kan ada pengurapan ya. Puji Tuhan. Tapi kelihatan muka-muka yang masih mau tunggu itu kesaksiannya. Coba yang mau tunggu kesaksian angkat tangan. Banyak juga. Udah cepet nih. Terus sudah selesai. Saya bilang 70 juta. Terima kasih Om. Dia tanya sama istrinya, Ma, mau Om Yohan ngomong apa? Istrinya bilang, Om Yohan mau bantu Pak 70. Om terima kasih Om. Om terima. Dia nangis. Saya juga nangis lah. Mengapa jadi begini story-nya gitu. Udah. Terus daripada dia nangis terus saya bilang yuk kita ke ibadah. Kenapa semua jadi malaikat pencabut nyawa ini semua? Tapi ini roh ada di sini gimana dong? Terus saya bilang, ya udah kebaktian saya khotbah selesai turun dia naik tuh gembalanya dan gembalanya bilang, saudara terima kasih. Orang sederhana semua, orang yang dagang di di stasiun, baru ibu-ibu pakai kain, pakai kebaya. Pak Yohan bantu 70 juta. Langsung tuh semua, wah. Saya balik itu ibu bilang, wow, gitu. Saya bilang, wow. Udah. Terus dia bilang, mari saudara kita berdoa untuk sisanya sudah. Biar Tuhan yang tolong. Maksud saya kalau soal sisa ngomong di bawah dong. Kalau lo ngomong di atas panggung lo mancing Roh Kudus. Bener dia masuk lah, saya bilang, Tuhan, aku nggak cukup Tuhan. Ayo, akhirnya saya angkat, ada apa lagi Pak Yohan? Dalam hati saya belaga loh. Terus saya bilang ya 80 juta semua 150 juta saya bayar. Oh ini aja tepuk tangan, di mana gereja itu? Oktober begitu. Sampai di ruang VIP dia peluk saya lagi, nangis. Beda tangisannya udah beda saudara. Dia nangis sukacita, tetap duka cita aja terus. Terus dia bilang, Om nggak harus bayar sekarang, bayar aja nanti bulan Mei karena jatuh temponya bulan Mei. Waduh, memang Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melebihi, ujian melebihi. Natal saya Desember sudah, saya diberkati dengan kolektor bersih 165 juta. Udah kefret, langsung kefret. Saya bilang begitu saya kefret, Om Yohan, aduh dia doa saya sudah nggak putus-putus. Saya bilang udah selesailah doanya, udah. Ini kebanyakan. Saya tutup firman, yuk jadilah orang yang dipenuhi dengan roh.
menjadi orang yang selalu meresponi dan berani menyatakan kebenaran dan tinggal dalam kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Terkuduslah Engkau, terpujilah Engkau di atas segalanya. Biarlah hari ini adalah kami memperingati roh Allah itu yang turun ke tengah-tengah kami. Dan jadikan kami pelaku daripada firman-Mu yang hidup, dipenuhi dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.